Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami sudah bersama dengan owner dari UMKM Parfum Lapentin. Dengan siapa kan namanya, Kak? Izal. Oke, dengan Kak Izal ya. Mungkin di sini kita langsung aja ya, Kak, pertanyaan. Oke, jadi kuantitas yang diperlukan untuk menghasilkan satu parfum itu apa aja, Kak? Jadi kalau untuk kuantitas itu kan kita tergantung ya. Kita mau jual tipenya itu eau de parfum, eau de toilette atau parfum aja. Itu kan masing-masing parfum beda. Nah, kalau misalkan yang gue jual itu kan eau de parfum namanya. Nah, jadi otomatis jumlah bibit itu akan lebih banyak dibandingkan jumlah alkoholnya. Dan ada juga yang namanya penguat. Nah, penguat ini juga ada sekitar 5% dari jumlah keseluruhan bibit parfumnya. Keseluruhan parfumnya itu. Oke. Kalau misalnya besaran biaya overhead yang dikeluarkan itu ada nggak? Kalau parfum nggak terlalu gede sih ya, karena kan parfum nggak melibatkan istilahnya, nggak melibatkan kayak listrik segala macam gitu. Paling untuk kegiatan listrik kayak pendingin ruangan aja sih, biar ruangannya itu kan kalau lagi kita ngeracik parfum, otomatis kan wanginya kemana-mana. Nah, itu mungkin butuh pendingin ruangan, paling mungkin sekitar 300 sampai 400 ribu lah per 300 sampai 400 ribu. Oke. Kalau misalnya berapa besaran biaya pokok produksi yang dikeluarkan setiap bulan? setiap bulan. Ya. Kalau misalkan diestimasikan dengan jumlah 2000 botol aja untuk harga produksi ya, 2000 botol dikali misalkan 35.000 itu kan sekitar 70 juta. Ya. Nah, sekitar 70 juta itu ditambah lagi tadi overhead mungkin sekitar taruhlah kita bulatin dengan 500. Jadi sekitar 75 juta 70 juta 500 itu per bulan. 500. Ya. Oke. Kalau misalnya di UMKM ini sendiri itu ada tenaga kerjanya, Kak? Ada pasti. Nggak mungkin kita bisa nyiptain 2000 botol dalam satu bulan itu sendiri. Itu Oke. emang kedengarannya kalau ngeracik parfum kan gampang ya, tapi kita tetap butuh tenaga bantuan mulai dari packing dan segala macam. Kalau untuk biaya tenaga kerja, biasanya kan karena kita masih UMKM ya, jadi belum terlalu banyak dan dari pendapatan bersihnya pun juga nggak terlalu gede ya. Jadi kita tetap bayarnya untuk saat ini tuh per harian kerja. Jadi misalkan dalam satu hari, dan kita juga ngebatasin lah istilahnya nggak, misalkan dalam satu hari dapat 100 orderan itu nggak mungkin kita langsung 100 order semua karena atau ada pilihan lain dengan nambah tenaga kerja. Jadi untuk gaji mereka itu per hari sekitar 60 sampai 70 ribu. 60 sampai 70 ribu. Iya. Oke. Dan itu pun tergantung jumlah kerjanya mereka juga. Kalau misalkan emang lagi perlu tambahan mungkin bisa 100 ribu sehari. Tergantung jam kerja berarti. Iya betul. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk parfum ini? Kalau satu parfum ya, kalau misalkan kita produksi, karena kita pun bibit kan sebenarnya nggak produksi sendiri ya. Bibit kita beli, bisa dibilang impor lah. Kalau untuk satu parfum sebenarnya sebentar, mungkin cuma sekitar 2-3 menitan jadi sampai packing. Kan karena kita kan ngirim barang ya, jadi otomatis kan mulai dari packing sampai segala macamnya kan produksi sendiri sampai bahkan siap dikirim kayak gitu. Jadi kalau misalkan secara umumnya satu parfum itu sekitar 3-4 menit. Berarti nggak begitu lama ya? Nggak begitu lama parfum. Meskipun kita semua masih manual ya, tapi kan karena emang udah ngerti takarannya dan kita juga udah siap gitu, jadi tinggal masukin, tutup, packing kardus, kasih bubble wrap, kirim, itu cuma 3 menit 4 menit kan. Kalau terkait dengan peralatan untuk memproduksi semua jenis produk parfum, berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan? Peralatan, sebenarnya karena kita masih UMKM ya, bukan istilahnya bukan pabrik parfum yang harus pakai mesin injeksi segala macam. Itu nggak gede, paling cuma sekitar 300-400 ribu aja. Ya lumayan ya. Ya buat usaha kecil sih, ya lumayan bisa dibilang gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya ke pabrik yang lebih besar itu kan udah mulai pakai mesin injeksi manual, jadi otomatis semua. Kalau kita kan masih input manual, jadi udah sebesar itu, jadi cuma sekitar 400-500 ribu aja. Lalu gimana tuh cara untuk menentukan harga pokok produksinya? Simpelnya kalau harga pokok produksi itu kan kita margin upscale-nya tuh kalau parfum ya, kebanyakan itu margin upscale dari 100% dari harga jual, harga produksinya. Jadi kalau misalkan harga produksi 30 ribu gitu, atau 35 ribu, kita bisa jual 60 atau 70 ribu. Dan itu nanti kan kalau misalkan kita perhitungannya lagi dengan gaji karyawan, itu kan biasanya kan jumlah orderan tiap harinya tuh tidak menentu. Jadi nggak bisa, jadi kita kalau di kita ya masukin prinsip buat gaji karyawan itu di overheadnya aja nanti belakang. Kan biasanya parfum itu banyak di endorse ke artis-artis. Apakah Lapentin udah memperkirakan biaya pemasaran untuk setiap produk yang akan dipasarkan? Kalau boleh tahu biaya untuk pemasarannya berapa ya? Untuk saat ini sebenarnya sebelum gua mulai Lapentin ya, gua udah pernah punya brand parfum sendiri, namanya itu Merk Parfum 97. Dan itu kan ada namanya metode endorsement ya, endorsement ke artis. Dan setelah gua pelajarin, gua research, itu tuh nggak terlalu efektif. Dengan taruhlah kemarin gua ngendorse sekitar 25 juta totalnya, yang bukan brand Lapentin ya, Merk Parfum 97. Itu para HLP-nya Fadil Jaidi, terus Lola Lavas, Claire Daulay, Husen, segala macem gitu, udah habis 25 juta, dia itu cuma balik modal 15 juta. Jadi untuk saat ini metode pemasarannya lebih ke, kalau di digital marketing sekarang ya, itu ada namanya
Facebook Ads. Jadi dia tuh Facebook itu masuknya ke Instagram sama ke di Facebook. Iya. Nah itu kita pakai metode itu dengan estimasi biaya tuh per hari. Dia kan sistemnya bisa kita budgetnya per hari ya. Itu berhari sekitar 200.000. Jadi untuk satu bulan sekitar 6 juta. Itu biaya advertisingnya. Berbanding jauh berarti ya sama Jauh. Istilahnya kalau kita 6 juta, tapi kita bisa kalau dengan digital marketing Facebook Ads ya, itu bisa langsung nentuin kira-kira audiens kita nih yang tertarik sama parfum itu bisa kita langsung gapai. Beda sama artis atau endorse segala macam kayak gitu yang secara umum dan mereka pun belum tentu nonton story endorsannya itu sampai habis. Jadi makanya dibilang kalau efektif mungkin kalau misalkan kita pakai metode endorsement kayak gitu, video yang setelah endorse-nya ini kita masukin ke akun kita, baru kita pakai buat sebagai media untuk promosinya itu baru bisa. Cuman itu cost-nya tuh berlipat-lipat banget jadinya. Buat UMKM yang bisa ngeluarin hampir 40 juta kayak gitu itu udah berat banget sih pasti. Jadi ya paling kita metodenya sekarang untuk saat ini Instagram, Facebook Ads aja gitu. Oke. Sama TikTok Ads. Kalau untuk bibit dalam pembuatan parfum itu biasanya dibuat sendiri apa ambil dari orang ya? Kalau untuk UMKM kita buat sendiri itu berat karena itu ada MOQ-nya kan, minimal order quantity ya. Dan itu udah pernah waktu itu juga konsultasi sama tempat pembuatan bibit parfum gitu ya. Kita mau spesifikasi seperti apa, itu minimal tuh sekitar beberapa galon. Dan itu satu galon pun bisa, atau harganya tuh bisa sekitar 15 sampai 20 juta dan itu berat. Jadi untuk saat ini kita beli yang udah jadi aja. Kak, bisa dirinciin nggak sih biaya pembuatan satu parfum itu? Bisa aja sebenarnya, cuman ya udah nggak apa-apa. Jadi untuk satu parfum ini ya kita mulai dari botol. Ini botol polos aja biasa tuh sekitar 4.500 sampai 5.000. Jadi beda tutup kayak gini. Ini beda warna tutup, itu beda harga. Yang ini tuh sekitar 4.300, ini 4.500. Terus yang namanya di parfum itu kan ada yang bibit ya. Itu yang komponen paling mahal istilahnya. Untuk per 1 milinya itu estimasi sekitar 1.500 sampai 2.000. Jadi kalau kita butuh 20 mili sekitar 40 sampai 30.000 gitu kan. Cuman karena gue dapet distributor yang bagus jadi harganya bisa lebih rendah lagi. Terus ada lagi namanya penguat fiksatif itu. Fiksatif buat komposisi parfum itu cuma sekitar 5 mili dipakainya. Dan sisanya itu sekitar 6 sampai 7. Karena ini kan botolnya 30 mili, cuman bisa diisi 33 mili. Jadi kalau misalkan kita taruh alkoholnya 7 mili, totalnya itu sekitar 32 mili. Dan alkohol itu yang paling murah. Itu cuma sekitar berapa ya? 7 mili itu memang sekitar 350 rupiah. Alkohol itu komponen paling murah, itu paling mahal di bibit. Dan ada tambahan lagi sebenarnya tuh dari box packaging kayak gini. Ini box packaging itu sekitar 3.000. Box polosnya kayak gini sama klipnya. Kak, untuk jalur pendistribusiannya itu B2B atau langsung ke buyer? Kalau kita karena UMKM itu kan apalagi nih parfum ya. Kalau misalkan ke B2B, business to business gitu itu agak sedikit berat. Ada juga kos-kos tambahannya. Jadi untuk menghemat kos ini daripada kita harus nambahin kos lagi, lebih hemat. Jadi langsung kita sebagai produsen langsung ke konsumen gitu. Oh, jadi nggak ada biaya distribusinya ya, Kak? Iya, jadi karena kita langsung ke konsumen jadi nggak ada biaya distribusinya. Oke, terima kasih banyak nih Kak udah Sama-sama. meluangkan waktunya bisa kita wawancara tentang biaya produksi dari Laventin kayak gitu. Jadi mungkin sekian aja ya Kak. Terima Sama kasih. ini bonus buat kalian. Makasih banyak ya. Bagus banget guys. Ini juga bagus banget tadi kita udah cobain. Kalian jangan lupa cobain ya. Jangan lupa follow Leventine di Instagram. Laventin jangan lupa. TikToknya juga ada loh. Dadah. Dadah, Assalamualaikum thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi